Shalom Bapak Ibu, bertemu lagi dengan renungan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang bergerak maju. Renungan terambil dari kisah Saul sebagai raja dan Samuel. Kita tahu Saul adalah pilihan Allah pertama untuk menjalankan kerajaan. Namun Saul membuat pilihannya sendiri dan tidak taat akan firman Allah. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23-24 mengatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Saul lari dari tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia menyalahkan keadaan. Saul memiliki mentalitas yang membawa kepada kehancuran. Saul gagal karena dia lebih takut kepada manusia daripada firman Allah. Dan kegagalan Saul itu sangat mengecewakan Allah dan Samuel. 1 Samuel 15 ayat 11 mengatakan bahwa Allah menyesal telah menjadikan Saul raja. Namun Allah berjalan terus dan tidak tinggal dalam kekecewaan. Ia melanjutkan rencananya yang baru melalui anaknya Isai. Berbeda dengan Samuel yang jatuh dalam perangkap duka cita dan kekecewaan. Sehingga Allah menegur Samuel dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Melalui cerita tersebut kita dapat merenungkan, mungkin kita akan menjumpai orang-orang yang mengecewakan dan membuat kita berduka seperti yang Samuel alami. Dan mungkin saja orang tersebut adalah orang yang kita kasihi dan orang yang kita hormati, baik dalam lingkungan gereja kah, keluarga, sekolah, maupun kehidupan di luar itu. Tetapi kita tidak perlu terperangkap dalam kegagalan dan kekecewaan. Kita harus terus maju, melanjutkan hidup di dalam kebenaran Kristus. Jangan biarkan kegagalan dan kekecewaan menghalangi motivasi kita untuk mengenakan identitas yang baru di dalam Kristus. Jadi apakah langkah kita untuk tidak hidup dalam kekecewaan? Nah, yaitu kita harus mengerti tujuan hidup yang jelas. Dan kita harus kembali bercermin kepada firman Tuhan dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Seharusnya kita tidak menjadi orang yang mudah tawar hati dan kecewa saat kita percaya kepada Kristus. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita dan Roh akan memberi kita kekuatan untuk berjalan maju, tidak tinggal dalam kekecewaan. Karena kecewaan membawa kemunduran, tetapi melihat ke depan membawa kita semakin dekat dengan rencananya. Rencana Tuhan atas setiap hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.